salam sehat. Kita bersyukur hari Minggu ini kita dapat berkumpul lagi dalam persekutuan sebagai keluarga Allah untuk beribadah. Banyak peristiwa dalam hidup kita yang membuat kita khawatir dan ragu. Tetapi firman Tuhan yang sampai kepada kita pada hari ini dalam tema yang mengatakan perkataan yang menghibur, kembali mengokohkan iman, pengharapan, dan percaya kita. Sebab itu, mari dengan keyakinan teguh, kita berdiri dan memuliakan Tuhan dari nyanyian PKJ 11. Inilah hari Minggu. Sidang jemaat Tuhan, baik yang ada dalam ruangan gedung gereja di sini maupun yang ada di rumah masing-masing. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan oleh persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Besertamu juga. Silakan duduk. Mari dengan rasa sesal dan malu, kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, dan dengan rendah hati dalam kesungguhan, memohon anugerah pengampunannya. Sidang jemaat Tuhan, setiap saat kasih dan berkat Tuhan dialami dalam hidup ini. Tetapi masih sering kita meragukan bahwa Tuhan menjamin kehidupan kita. Bahkan kenyataan hidup ini masih diwarnai dengan pemberontakan kepada Tuhan.
bentuk-bentuk dosa nyata, judi dalam berbagai bentuk, kekerasan dan pelecehan seksual, pengerusakan alam, juga politik uang yang menjadi akar korupsi. Marilah kita memohon pengampunan dari Tuhan. Jenguklah diriku, ujilah hati dan pikiranku. Aku telah berdosa dan cemar, sucikan dan jadikanku benar. Roh Kudus, bangkitkan jiwaku, mari berkarya dalam hidupku. Firman-Mulah tumpuan yang teguh, dan ku dambakan rahmat-Mu penuh. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Sucikanlah ya Yesus diriku yang cemar. Pakailah aku Tuhan, meraih yang sesat. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah. Ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan.
Setiap orang yang telah menerima anugerah pengampunan dari Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Pertama Tesalonika 4 ayat 1 berkata, akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Mari bermazmur bagi Tuhan dengan mengungkapkan mazmur secara responsorial. Kita dipandu oleh Liturgos 1. Mazmur 79 ayat 1 sampai 11. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, Yang telah kami dengar dan kami ketahui. dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya. Dan perbuatan-perbuatan ajaib yang Telah ditetapkannya peringatan di Yakub. dan hukum Taurat diberinya Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. dan jangan seperti nenek moyang mereka, Angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya, dan tidak setia jiwanya kepada Allah, Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap. berbalik pada hari pertempuran, Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah. dan enggan hidup menurut Tauratnya, Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu
kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari siapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan menjadi bagian untuk kita renungkan pada ibadah hari Minggu saat ini. Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Pembacaan yang berikut terambil dari kitab pertama Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Pertama Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Dan pembacaan Injil itu terambil dari Injil Matius 25 ayat 1 sampai 13. Injil Matius 25 ayat 1 sampai 13. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena hanya oleh kasih karunia-Mu lah kami dapat menjalani kehidupan. Hanya oleh kasih karunia-Mu lah ya Tuhan, kami dapat menikmati persekutuan sebagai keluarga Allah, dilayakkan untuk menyembah-Mu dalam ibadah raya Minggu saat ini, baik yang berada di ruangan gedung gereja di sini maupun di rumah masing-masing. Atasnya kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Di tengah-tengah penyembahan kami dalam ibadah hari Minggu saat ini, firman-Mu akan disampaikan. Kami sudah siapkan bagian firman Tuhan untuk kami baca dan untuk kami renungkan. Allah Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengar. Pakai kami hamba-hamba-Mu yang akan memimpin pembacaan dan mengurai kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan pertama diambil dari Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Bunyinya demikian. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Nasihat supaya hidup kudus. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan menasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami. Pertama Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal.
Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat beserta sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Matius 25 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia di ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari manapun, akan hari maupun akan saatnya." Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupannya. Amin. Kure sumanga puang. Shalom Bapak Ibu. Selalu ada alasan untuk kita tetap bersuka cita apapun kenyataan yang kita hadapi saat ini. Karena kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan selalu mengerjakan kebaikan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Dari kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca, Pertama Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 itu menjadi bahan utama untuk kita renungkan, dan kita berada di bawah sorotan tema untuk kita yang ada di lingkungan gereja Toraja itu
tema kita berkata perkataan yang menghiburkan. Itu tema kita, perkataan yang menghiburkan. Perasaan duka itu bisa menimpa siapa saja. Saya bisa memastikan bahwa semua orang, siapapun kita, pernah mengalami peristiwa dan merasakan duka. Jangankan manusia, Tuhan Yesus saja ketika dia menghadapi kematian Lazarus sedih, menangis. Perasaan duka adalah reaksi emosional yang wajar dan sehat. Malah kalau ada orang yang tidak pernah merasakan duka dan tidak pernah menangis, itu dipertanyakan. Atau kalau dalam suasana yang berduka dia tertawa, itu dia tidak sehat. Sedih, berduka, menangis itu reaksi emosional yang wajar dan masih sehat. Rasa duka adalah bagian dalam perjalanan hidup manusia. Apa yang mengakibatkan manusia berduka? Yaitu ketika kehilangan orang atau sesuatu yang berharga dan dicintai. Orang mengalami duka ketika dia berhadapan dengan peristiwa atau mengalami peristiwa yang tragis. Bagaimana dengan orang yang mengalami rasa duka? Dia tidak hanya sedih, bukan hanya sedih, tapi gelisah, merasa bersalah, galau, marah, malu. Itu rasa duka. Jemaat yang ada di Tesalonika dalam konteks pembacaan kita sedang mengalami duka. Sedang mengalami duka. Apa yang membuat jemaat di Tesalonika berduka? Mereka mengingat saudara-saudara mereka yang sangat dikasihi yang sudah meninggal. Mereka memikirkan bagaimana nasib saudara-saudara mereka yang sudah meninggal. Kalau nanti Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Karena apa? Karena saat itu ada pemahaman yang berkembang di Tesalonika bahwa kalau orang yang sudah mati itu, kematian itu adalah akhir dari kehidupan, akhir dari segala-galanya. Ada pemahaman yang berkembang pada saat itu bahwa tidak akan ada kebangkitan orang mati. Sehingga mereka sedih, lalu kalau Tuhan Yesus datang, kasihan mereka tidak dibangkitkan. Bagaimana dengan saudara-saudara kami yang sudah meninggal, kasihan. Karena ada pemahaman seperti itu bahwa saudara-saudara mereka yang sudah meninggal sebelum Yesus datang itu tidak akan ada kebangkitan. Itu yang membuat jemaat Tesalonika mengalami duka. Memahami rasa duka yang dialami oleh jemaat di Tesalonika, maka Rasul Paulus datang untuk memberikan penghiburan. Rasul Paulus datang memberikan penghiburan. Melalui nasihat, melalui penjelasan yang di dalamnya memberikan pemahaman tentang apa sesungguhnya. Bagaimana sesungguhnya orang-orang yang sudah mati di dalam Tuhan. Makanya ayat 13 katakan begini,
Selanjutnya, ini kata Paulus, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Paulus datang memberikan penghiburan dengan menyampaikan nasihat, dengan memberikan penjelasan tentang orang-orang yang telah meninggal. Seperti apa itu kata-kata penghiburan yang Paulus sampaikan kepada jemaat Tesalonika? Yang pertama dalam ayat 14. Ayat 14 Paulus katakan bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Tuhan, orang percaya yang telah meninggal itu dikumpulkan bersama-sama dengan Allah. Itu berita penghiburan yang pertama. Itu pengakuan gereja Toraja. Bahwa orang percaya yang meninggal di dalam Kristus, karena kita ini adalah milik Kristus, sehingga walaupun kita menjalani maut, walaupun kita meninggal, walaupun kita menjalani kematian, kita tetap berada di dalam Kristus. Ya. Roma 14 ayat 8 katakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Roma 8 juga katakan begini, apa yang bisa memisahkan kita lagi? Kalau kita sudah menjadi milik Kristus, kepunyaan Kristus, tidak ada yang lagi yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Maut sekalipun, kematian sekalipun tidak bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus. Kita tetap ada di dalam Tuhan. Itu berita penghiburan yang pertama yang Paulus sampaikan. Bahwa orang yang meninggal itu tidak hilang, tapi dia ada di dalam Tuhan. Dia ada dalam dekapan kasih sayang Tuhan. Yang kedua, berita penghiburan yang Paulus sampaikan. Apa itu? Ayat 16. Ayat 16 katakan bahwa ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, saudara-saudara, orang percaya, anak-anak Tuhan, atau orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan, itu mereka akan dibangkitkan. Bahkan dikatakan mereka yang lebih dulu dibangkitkan. Ada kebangkitan. Buktinya apa? Yesus mati dan dia telah bangkit. Dikatakan Kristus adalah yang sulung. Mau mengatakan bahwa kebangkitan itu adalah kepastian dan jaminan bagi setiap orang percaya. Karena kalau Kristus tidak dibangkitkan berarti tidak ada kebangkitan orang mati. Tetapi buktinya Kristus dibangkitkan. Kristus bangkit. Dan karena itu dia yang sulung. Orang percaya, anak Tuhan yang hidup di dalam Tuhan, ketika dia mati akan ada kebangkitan. Karena Kristus sudah lebih dulu, kita pasti akan beroleh kebangkitan. Ada kebangkitan. Itu yang kedua. Kalau yang pertama adalah ayat 14 tadi katakan orang mati dia tidak hilang, dia tetap ada dalam pelukan kasih Tuhan. Yang kedua ayat 16 katakan berita penghiburan, jangan kamu berduka. Akan ada kebangkitan. Tuhan Yesus yang sulung, buktinya Yesus bangkit, kita akan bangkit. Dan berita penghiburan yang ketiga ayat 17, apa yang dikatakan ayat 17? Bahwa kita yang masih hidup pada saat dia datang, kita akan diangkat bersama-sama, menyongsong Tuhan di angkasa. Apa yang kita mau khawatirkan lagi? Inilah kebenaran sejati. Ini kebenaran sejati. Kebenaran inilah kalau sungguh-sungguh dipegang teguh, kalau sungguh-sungguh dipercayai, kalau sungguh-sungguh dihayati, kebenaran ini yang akan memberikan pengharapan. Jadi kita punya kebenaran, kita pegang kebenaran itu, oh iya benar. Kalau begitu ada pengharapan. Dan pengharapan itulah yang menguatkan dan menghiburkan. Kebenaran itu yang menguatkan dan
menghiburkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sidang jemaat. Rasul Paulus menghadapi jemaat Tesalonika yang berduka. Apa yang dilakukan oleh Paulus? Ia tampil dengan firman Tuhan untuk memberikan penghiburan. Kata-kata yang disampaikan oleh Paulus yang mengandung penghiburan itu bukan kata-kata omong kosong, filsafat-filsafat yang kosong. Tetapi itu adalah kebenaran sejati karena dia berangkat dari kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan atau perkataan Tuhan itu mengandung kekuatan. Orang yang menerima firman Tuhan akan selalu dihiburkan. Kenapa? Karena Alkitab ini yang adalah firman Tuhan, di sini kita menemukan kata dan perbuatan Tuhan. Orang yang selalu bertekun membaca firman Tuhan, merenungkan siang dan malam, dia akan beroleh kekuatan dan selalu dihiburkan. Dan orang yang selalu menerima perkataan Tuhan atau firman Tuhan yang selalu dihibur oleh Tuhan, itu akan terpanggil sama dengan Paulus untuk juga memperkatakan firman Tuhan itu supaya sesamanya dihiburkan. Amsal yang kita baca tadi, Amsal pasal 6 ayat 16 sampai dengan ayat 19, di situ kita mau diingatkan panggilan kita, sama seperti Paulus. Tidak hanya Paulus, tapi kita juga orang percaya, orang Kristen, pengikut Kristus. Kita dipanggil untuk menghiburkan sesama kita. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memperkatakan firman Tuhan. Tapi apa yang kita mau memperkatakan kalau firman Tuhan saja tidak pernah kita baca dan tidak pernah kita renungkan? Mungkin saja kita hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan kalau kita datang ke gereja. Apa yang kita mau perkatakan? Diri dan hidup kita saja gersang dengan firman Tuhan, tidak terhiburkan, bagaimana mungkin kita mau menghiburkan orang lain? Ya. Karena itu Amsal mengingatkan kepada kita bagaimana orang percaya itu menjawab panggilannya untuk memperkatakan hal-hal yang benar. Amsal katakan, buang itu semua dusta di mulutmu. Itu yang Amsal katakan. Buang itu fitnah. Jauhkan itu mulut-mulut manis. Jauhkan itu janji-janji palsu. Ya. Biasanya kalau anak-anak muda itu sedang bercinta, banyak sekali kata-kata yang indah. Janji-janji yang penuh dengan kepalsuan. Buang itu. Buang itu semua pengharapan-pengharapan yang palsu. Itu yang Amsal ingatkan. Dan waktunya sekarang. Karena apa? Karena dalam Injil Matius tadi katakan begini, jangan kita seenaknya hidup, jangan kita seenaknya berkata-kata. Buang itu dusta, buang itu caci maki, buang itu janji-janji kosong, pengharapan-pengharapan palsu. Sebab apa? Semua yang kita lakukan, semua yang kita perkatakan, satu saat ketika Tuhan datang dan kita tidak tahu kapan dia datang, dia minta pertanggungjawaban dari kita. Jangan sampai kita terlambat. Sama dengan gadis-gadis yang bodoh, tidak menggunakan kesempatan yang ada membenahi diri, mengisi buli-buli kehidupannya dengan firman Tuhan. Hanya mengisi dengan hal-hal yang menyenangkan kedagingan atau hawa nafsu. Ya, pada saat Tuhan datang, mereka tidak dibukakan lagi pintu. Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan katakan, saya tidak kenal kamu. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sidang jemaat yang sama dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia ini untuk memperkatakan berita penghiburan. Yaitu Injil. Saat ini di sekitar kita, ada begitu banyak saudara-saudara atau sesama kita yang sedang bergumul.
apalagi dalam masa pandemi saat ini. Banyak sekali di sekitar kita, saudara kita yang sedang bergumul, mereka menghadapi banyak kesulitan, tekanan-tekanan kehidupan, nyaris untuk kehilangan pengharapan karena kesulitan hidup. Ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab orang yang diutus Tuhan ke dalam dunia ini. Tanggung jawab gereja. Tanggung jawab Bapak Ibu saudara-saudara dan juga saya. Tanggung jawab kita semua sebagai orang percaya yang diutus ke dalam dunia ini. Harus memberitakan firman Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan. Supaya mereka punya pengharapan. Kita dan mereka bisa melihat hari depan yang penuh dengan harapan. Supaya kehidupan kita penuh dengan damai sejahtera. Kalau Tuhan masih berikan kesempatan untuk hidup, maka kita semua diingatkan, hiburkanlah seorang dengan yang lain. Dengan demikian berhentilah dengan omongan-omongan kosong penuh tipu muslihat. Berhentilah dengan caci maki yang hanya menyakiti dan melukai sesama. Berhentilah untuk membicarakan kelemahan dan kejelekan orang. Berhentilah untuk mengucapkan kata-kata fitnah, tetapi perkatakanlah firman Tuhan dalam hidupmu supaya kehadiran kita menghiburkan dan menyatakan damai sejahtera bagi semua. Mari masuk dalam ruang saat teduh. Sudah sejauh mana kita menjalani kehidupan dengan menjawab panggilan kita sebagai orang percaya yang diutus untuk memperkatakan berita penghiburan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua, belum terlambat. Kalau Tuhan masih kasih kita kesempatan, jadikan hidup kita, jadikan setiap perkataan kita untuk menguatkan dan menghiburkan sesama kita. Sehingga ketika Dia datang untuk yang kedua kalinya, kita memiliki keyakinan dan kepastian akan kebangkitan dan dapat menikmati kehidupan bersama di rumah Bapa yang kekal. Amin. Mari saya jemput berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan di sepanjang abad, kita ikrarkan pengakuan iman kita dalam rumusan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Silakan duduk.
Selanjutnya kita akan memberikan persembahan dengan nats pembimbing. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Kita menyanyikan Ku beri persembahan. Persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, lelah hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Kembali dari ayat 1. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, lelah hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah Bapa di sorga. Kasih-Mu sungguh nyata dan kami alami, melayakkan kami untuk mengalami persekutuan
sebagai keluarga Allah, yang di dalamnya kami menyatakan bakti dan sembah kami. Semoga berkenan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur kebenaran firman-Mu yang menguatkan iman kami dan sekaligus mengingatkan kepada kami panggilan hidup sebagai anak-anak Tuhan yang diutus ke dalam dunia untuk selalu memperkatakan firman Tuhan, sehingga kehidupan dan setiap perkataan kami itu memberikan penghiburan bagi sesama kami. Allah Roh Kudus, meteraikanlah firman-Mu, kuasailah hidup kami, jamah dan ubahkanlah hidup kami. Kami rindu untuk mau menyatakan ketaatan kepada firman-Mu, tapi seringkali kami ada dalam kelemahan dan keterbatasan. Seringkali kami lalai untuk memperkatakan firman Tuhan. Dan karena itu kami memohon Tuhan terus menguasai hidup kami melalui kuasa Roh Kudus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan memperkenankan kami untuk membawa persembahan sebagai ungkapan iman yang lahir dari penghayatan iman bahwa hidup kami, semua yang ada pada kami, itu adalah berkat yang bersumber dari Tuhan. Dan karena itu kami datang dengan penuh sukacita untuk menyatakan ungkapan syukur melalui persembahan. Kuduskan dan berkati supaya berguna bagi kelebaran firman-Mu. Berkat Tuhan yang masih ada pada kami, ajar kami menggunakannya dengan baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam usaha atau kerja yang dilakukan. Berkatilah ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang saat ini sedang berjuang untuk mencari dan mendapatkan lapangan pekerjaan. Kami percaya punya mulai semuanya, dan di dalam Tuhan selalu ada kesempatan, selalu ada jalan. Dan karena itu dalam kasih-Mu Tuhan, dalam kemurahan-Mu, berkatilah perjuangan-perjuangan jemaat-Mu untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Mendoakan anak-anak yang Tuhan anugerahkan cucu-cucu dalam perjuangan mereka di bangku pendidikan, di mana dalam situasi pandemi saat ini dalam bentuk daring atau belajar dari rumah, tetap berikan ketekunan untuk selalu belajar, berdoa, dan karuniakanlah hari depan yang penuh dengan harapan. Bapa dalam sorga memberkati orang tua kami yang telah menjalani masa tua, dan karena itu mereka ada dalam keterbatasan fisik, tetaplah berikan semangat dan sukacita untuk menjalani masa tua, menghayati bahwa sesungguhnya masa tua itu adalah anugerah terindah dari Tuhan untuk dinikmati, untuk berbagi pengalaman bersama dengan anak-anak, cucu-cucu, bahkan generasi-generasi yang ada. Ya Allah Bapa di dalam sorga, di saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang dalam kondisi fisik yang lemah karena sakit penyakit, yang terbaring di rumah, yang terbaring di rumah sakit. Dalam lembaran warta jemaat ada tercantum nama-nama anggota jemaat. Bahkan mungkin Tuhan, kalau ada yang belum sempat diketahui dan tidak sempat termuat dalam warta jemaat, Tuhan tahu keadaan jemaat. Kami memohon kuasa-Mu Tuhan memberkati segala upaya yang dilakukan untuk memberikan kesembuhan. Yang berduka kuatkan dan hiburkan supaya tidak larut dalam duka cita tapi punya pengharapan di dalam Tuhan. Yang sedang menanggung pergumulan, ada begitu banyak bentuk-bentuk pergumulan dalam hidup ini. Kuatkan iman jemaat-Mu Tuhan, supaya jangan mereka jatuh ke dalam pencobaan dengan mengandalkan kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia ini, tetapi sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan, meyakini bahwa di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar yang terbaik. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Ya Allah Bapa di dalam sorga, walaupun hidup ini syarat dengan berbagai tantangan dan pergumulan, kami menyaksikan bahwa kasih setia Tuhan selalu nyata dan kami alami. Dan karena itu kami bersyukur untuk hari-hari, untuk semua berkat yang boleh kami nikmati. Khususnya bersama dengan saudara-saudara kami yang bersuka cita atas hari ulang tahun pernikahan, hari ulang tahun kelahiran. Bersyukur bersama dengan yang sembuh dari sakit penyakit, yang meraih keberhasilan dalam berbagai bidang hidup, dan bentuk-bentuk sukacita lainnya. Sempurnakan sukacita jemaat-Mu Tuhan, berkenanlah untuk menyambut ungkapan syukur jemaat-Mu, semoga hidup ini adalah hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Berkati kami hamba-hamba-Mu, Bapak Ibu Majelis, pengurus OIG, beri kami hikmat Tuhan, untuk sehati sepikir kami menata pelayanan dengan baik terlebih dalam masa pandemi COVID-19 saat ini. Kiranya kami diberikan hikmat untuk menata pelayanan yang di dalamnya persekutuan dibangun dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Bapa dalam sorga mendoakan untuk program-program pelayanan di penghujung tahun ini. Tuhan juga memberkati untuk bisa berjalan dengan baik. Mendoakan bangsa dan negara kami, pemerintah kami, beri hikmat untuk menjalankan roda pemerintahan. Masih mewabahnya COVID-19 saat ini, tapi kami percaya Tuhan tidak tinggalkan kami. Kuasa dari Tuhan melampaui virus yang ada. Dan karena itu berikan kami semangat untuk tetap berkarya, memberikan yang terbaik atas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Dan biarlah kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini berkati Tuhan, sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan selalu dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Kehidupan kami pekan mendatang, kami serahkan ke dalam kuasa kasih dan pimpinan Tuhan. Kiranya kami dapat menjalani hidup dan menunaikan tanggung jawab yang dipercayakan. Doa dan harapan kami, di minggu yang akan datang kami dapat menikmati lagi persekutuan ibadah seperti ini, baik di gedung gereja maupun di rumah masing-masing. Ini doa kami Tuhan, syafaat kami. Sambut, sempurnakan. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami dan yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri. Sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakat, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Sidang jemaat Tuhan, pergilah, pegang, perkatakan firman Tuhan, lakukan dengan setia perintahnya, serta jalani hidupmu di bawah naungannya. Syukur kepada Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu, terimalah
berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Beberapa hal untuk penekanan warta jemaat pada minggu ini sampai 1 minggu ke depan. Untuk kepelajaran katekisasi tahun 2020 akan tetap dilaksanakan setiap hari Sabtu mulai pukul 10 secara virtual aplikasi Zoom. Kemudian untuk komisi ibadah dan liturgi, bagi warga jemaat yang rindu untuk ibadah keluarga dapat menghubungi komisi ibadah atau kantor gereja dengan cara pendeta datang ke rumah atau dengan cara ibadah online melalui aplikasi Zoom. Tuhan memberkati. Kemudian untuk yang ketiga, ibadah ACWC PWGT. Ibadah live streaming PWGT Jemaat Keramat dalam rangka melaksanakan ACWC, Asian Church Women Conference atau Persekutuan Perempuan Gereja se-Asia yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 mulai pukul 3 sore dengan pelayan firman Pendeta Amos Patadungan. Untuk jemaat yang berulang tahun selama 1 minggu ke depan, kita ucapkan selamat dan semoga Tuhan memberkati selalu. Kemudian untuk yang terakhir adalah untuk warga jemaat yang dalam kelemahan tubuh, mari kita berikan dukungan dalam doa agar Tuhan memberikan kesembuhan yang asalnya daripada Yesus sendiri, Tuhan sendiri. Dan yang terakhir, untuk kesehatan kita bersama tetap mentaati protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak dan sebaiknya pakai face shield. Pada siang hari ini mari kita tutup ibadah kita menyanyi dari Kidung Jemaat 400 ayat 1 sampai 3, jemaat diundang untuk berdiri. Di tempat tinggi dan teguh.